tekanan darah diastoliknya kurang dari 80 mmHg. Untuk terjadinya hipertensi yaitu kita bagi menjadi dua, yaitu ada yang dapat diubah dan ada yang tidak dapat, yaitu artinya tinggi badan pangkat 2 dengan ketentuan meter. Untuk faktor-faktor risiko yang kedua yang tidak. Sekarang kita belajar tentang obat-obat hipertensi. Nah, kira-kira apa aja sih obat-obat yang digunakan pada penderita hipertensi? Nah, obat-obat pada penderita hipertensi ini biasanya digolongkan dengan kategori A, B, C, D, yaitu ACE inhibitor, kemudian angiotensin receptor blocker, kemudian B-nya beta blocker, C-nya kalsium kanal blocker, dan D-nya diuretik. Nah, ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme, yaitu cara kerjanya menghambat angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang punya sifat yaitu vasodilatasi. Artinya dia memperlebar pembuluh darah sehingga aliran darah yang mengalir ke seluruh tubuh yaitu lancar. Contohnya yaitu captopril, kemudian ramipril, prisinopril, dan lain sebagainya. Dengan ciri-ciri obat yaitu pril. Nah, efek samping dari angiotensin converting enzyme atau ACE inhibitor ini yaitu dia meningkatkan produksi bradikinin. Nah, bradikinin ini dapat menyebabkan batuk. Nah, biasanya efek samping dari obat golongan ACE inhibitor ini pasien banyak keluhan dengan batuk seperti itu. Nah, untuk menggantinya biasanya apoteker atau dokter mengganti dengan golongan ARB atau angiotensin receptor blocker. Nah, cara kerjanya yaitu dengan menghalangi ikatan zat angiotensin 2 pada reseptornya. Contoh obatnya yaitu candesartan, kemudian valsartan, olmesartan, dan lain sebagainya dengan ciri khas yaitu atan-atannya. Nah, cara kerjanya yaitu sama dengan masih mempengaruhi enzim angiotensin, cuman dia tidak menyebabkan batuk karena tidak mengakibatkan atau memproduksi yang namanya bradikinin tersebut. Sifatnya juga sama-sama vasodilatasi. Nah, untuk obat yang ketiga yaitu golongan beta blocker. Nah, cara kerja obat golongan beta blocker ini yaitu menurunkan laju nadi dan pompa jantungnya. Tidak disarankan bagi penderita asma. Contoh obatnya yaitu golongan bisoprolol, kemudian etanolol, dan lain sebagainya dengan ciri khas yaitu olol-olol. Obat yang keempat yaitu adalah golongan CCB, kalsium kanal blocker. Nah, cara kerjanya yaitu menghambat masuknya kalsium ke dalam sel pembuluh darah arteri sehingga tidak terjadi dilatasi pada pembuluh darah. Contoh obatnya yaitu golongan amlodipin, kemudian nifedipin, dan lain sebagainya dengan ciri khas yaitu obatnya golongan ipin-ipin. Golongan yang kelima yaitu diuretik. Nah, diuretik ini mengeluarkan cairan tubuh lewat kencing sehingga cairan tubuh berkurang dan tekanan darah turun. Dan beban jantung juga lebih ringan untuk memompa darah. Contoh obatnya yaitu ada furosemid, kemudian hidroklortiazid. Nah, karena cara kerjanya yaitu mengeluarkan cairan tubuh lewat urin atau lewat kencing, biasanya obat ini diminumnya pada pagi hari agar tidak mengganggu tidur apabila diminum pada malam hari, sehingga mengurangi efek samping yang tidak diinginkan apabila diminum pada malam hari. Nah, selanjutnya kita lanjut ke algoritma pengobatan terapi hipertensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan algoritma pengobatan hipertensi yaitu tata laksana hipertensi berdasarkan GNC 7 tahun 2003. Nah, yang pertama yaitu apabila ada pasien terkena hipertensi, kita modifikasi pola hidupnya terlebih dahulu, yaitu seperti tadi banyak olahraga, menurunkan berat badan, kemudian kurangi konsumsi alkohol, kemudian berhenti merokok, dan diet garam, diet lemak, dan diet gula, seperti itu. Nah, apabila tekanan darahnya masih belum tercapai, yaitu di bawah 140/90 mmHg untuk pasien normal dan 130/90 mmHg bagi pasien yang menderita diabetes mellitus dan penyakit ginjal kronis, maka ada obat pilihan awal yaitu bisa apabila ada tanpa gejala khusus, apabila nggak ada gejala-gejala hipertensi, bisa menggunakan apabila tekanan darah diastoliknya
140 sampai 159 mmHg dan tekanan darah diastoliknya 90 sampai 99 mmHg. Bisa diberikan obat golongan diuretik tipe thiazide. Kemudian dengan pertimbangan obat yaitu ACE inhibitor, kemudian ARB, beta blocker, dan kalsium kanal blocker, atau bisa juga dikombinasi. Kemudian apabila tekanan darahnya 160, tekanan darah diastolik, sistolik maksudnya, itu 106, lebih daripada 160, masuk di derajat yang kedua. Dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 100 mmHg, bisa diberikan kombinasi dua obat, yaitu tipe thiazide dan ditambah dengan tipe ACE inhibitor atau angiotensin receptor blocker atau beta blocker atau kalsium kanal blocker. Apabila dengan indikasi khusus, maka obat tersebut diberikan obat hipertensi yaitu diuretik atau ACE inhibitor ARB dengan kebutuhan yang sesuai. Nah, apabila target tekanan darah belum tercapai, maka dioptimalkan atau diganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, agar pengobatan hipertensi ini dapat berjalan dengan lancar atau sukses, pasien penderita hipertensi juga harus menggunakan pola hidup yang sehat seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sementara ini pasien yang menderita hipertensi belum bisa sembuh, jadi pengobatan hipertensi dilakukan terus-menerus. Akan tetapi apabila tidak ada gejala atau tekanan darah normal terus, kalian bisa konsultasi lebih lanjut terhadap dokter kalian. Nah, sekian informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Semoga kalian juga dapat teredukasi, dan apabila video ini mengedukasi kalian, kalian bisa share video ini ke teman kalian supaya teman kalian juga dapat teredukasi. Nah, saya Rival Sareza pamit, sahabat farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian informasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Bagi kalian yang menyukai video ini, silakan kalian like, subscribe, dan share ke teman kalian supaya teman kalian juga dapat teredukasi. Dan apabila kalian memiliki sebuah pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa DM aku via Instagram yaitu @rivalsareza. Saya Rival Sareza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.